Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismira Isla Syahwinda dengan NIM L1A024054. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk menjawab soal-soal UAS, dinamika populasi, dan pendukaan stok ikan. Nah, yang pertama, kita tuh harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi data yang ada di sini itu adalah data sumber daya ikan cakalang yang didaratkan di PPS Cilacap, di PPSC Cilacap, Jawa Tengah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja tutorialnya. Nah, jadi di sini kita akan mencari jumlah terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah, kita menggunakan rumus sama dengan sum, kurung buka, terus blok bagian biaya tahun 2020 sampai 2025. Setelah itu, klik kurung tutup, klik enter. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita eh, gunakan cara sederhana. Setelah muncul seperti ini, kita tarik sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Untuk rumusnya adalah sama dengan average, kurung buka, klik bagian sini sampai sini, kurung tutup, setelah itu klik enter. Sama juga tarik sampai ujung sini. Untuk max-nya itu rumusnya adalah sama dengan max, kurung buka, blok juga yang bagian sini, kurung tutup, dan enter. Tarik juga. Dan untuk nilai min-nya sama dengan min, kurung buka, di blok juga dari 2020 sampai 2025, kurung tutup, lalu klik enter. Setelah itu ditarik juga sampai sini. Nah, setelah muncul hasilnya seperti ini, kita pindah untuk mencari nilai dari produksi totalnya. Untuk rumusnya adalah sama dengan sum, kurung buka, nilai dari produksi per alat tangkapnya kita masukkan. Dan untuk memisahkannya kita menggunakan titik koma. Jadi setelah ditekan seperti ini, klik titik koma, terus pindah yang bagian killnet, bagian produksi, diklik. Setelah itu untuk memisahkan titik koma, di bagian sini juga. Setelah itu klik enter. Tarik aja sampai bawah. Dan untuk rata-rata, kita memakai rumus average. Buka, nilai dari produksi, titik koma. Lalu tarik aja sampai bawah. Untuk max itu rumusnya adalah sama dengan max. Kurung buka, setelah itu masukin nilai produksinya. Klik enter. Tarik lagi sampai bawah. Untuk min-nya juga kita menggunakan rumus sama dengan min. Klik bagian produksi, titik koma. Setelah itu tarik sampai bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai standarisasi upaya atau CPUE. Nah, untuk nilai standarisasi ini kita cari per alat tangkapnya ya. Nah, untuk rumusnya adalah sama dengan nilai dari produksi per alat tangkap dibagi nilai upaya produksi. Setelah ini kita klik enter saja. Lalu ditarik sampai bawah sampai tahun 2025. Dan killnet juga sama. Nilai produksi dibagi nilai upaya produksi. Nilai pancing setelah muncul data seperti ini, kita cari yang bagian total. Total itu adalah sama dengan sum
Lalu di blok bagian sini, klik enter. Ini juga sama. Untuk nilai dari Fishing Power Index, kita cari kita cari nilai yang terbesar terlebih dahulu. Nah, dari ketiga alat tangkap ini, yang paling besar itu adalah alat tangkap dari pancingnya sendiri. Nah, berarti untuk alat tangkap yang ini dan ini dibagi dengan alat tangkap pancing. Kita langsung aja rumusnya sama dengan nilai alat tangkap rawai dibagi nilai dari alat tangkap pancing. Setelah itu di blok sampai bawah, dan untuk gillnetnya juga sama dengan nilai dari CPUE gillnet dibagi CPUE dari pancing. Dan untuk pancing sendiri sama dengan nilai CPW pancing dibagi nilai CPW pancing juga. Tarik sampai bawah. Nah, untuk totalnya adalah sama dengan sum. Ya, selanjutnya untuk nilai catch itu adalah nilai dari produksi total. Kita masukkan yang di sini, kita tarik sampai bawah. Nilai rawanya sendiri adalah sama dengan nilai dari Fishing Power Index dikali nilai upaya produksi. Tarik sampai bawah. Dan untuk gillnetnya juga sama dengan nilai FPI dari gillnet dikali nilai upaya produksi. Setelah itu ditarik sampai bawah. Untuk pancingnya juga sama dengan nilai FPI pancing dikali nilai upaya produksi pancing. Setelah muncul data seperti ini, lalu kita akan mencari nilai effort total. Nilai effort total itu adalah rumusnya sama dengan sum kurung buka jumlah dari effort standar rawai, gillnet, dan juga pancing. Setelah muncul seperti ini, kita tarik aja sampai bawah. Nah, untuk CPUE itu rumusnya adalah nilai dari catch dibagi nilai dari effort total. Setelah itu tarik sampai bawah. Nah, untuk nilai CPUE plus 1 dibagi CPUET itu rumusnya adalah sama dengan nilai dari tahun setelahnya dibagi tahun yang akan dicari. Seperti ini. Setelah itu diklik sampai bawah, ditarik. Nah, untuk learn CPU itu rumusnya sama dengan learn yang bagian CPUE, kurung tutup, enter. Setelah itu diklik aja, ditarik sampai bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari beberapa rumus dari metode Walter Hilburn. Caranya, kita klik bagian data, lalu klik bagian data analyze. Nah, setelah itu kita klik request. Kita klik Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan mencari beberapa rumus dari metode Walter Hilburn. Nah, untuk caranya bagaimana? Kita klik data, lalu klik data analyze. Nah, kita pilih yang regresi, klik OK. Untuk bagian input year range, Y range, kita pilih yang bagian
Kita pilih bagian yang CPUE plus 1. Untuk yang input exchange, kita pilih yang bagian effort dan CPUE. Nah, untuk output range, kita pilih di kolom mana hasilnya nanti akan muncul. Kita pilih yang di sini saja. Setelah itu, klik OK. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini. Untuk nilai A sendiri itu adalah nilai dari intercept. Kita masukkan. Untuk nilai B-nya itu adalah nilai dari X variabel 2. Dan untuk nilai C-nya itu adalah nilai dari X variabel 1. Nilai R-nya itu sama, yaitu nilai dari A-nya. Untuk nilai Q-nya itu adalah nilai dari C. Nah, untuk nilai K-nya itu kita menggunakan rumus nilai dari A dibagi kurung buka. Nah, untuk nilai K-nya sendiri itu sama dengan nilai dari A dibagi kurung buka, nilai dari C dikali nilai dari B. Setelah itu, kurung tutup, klik Enter. Untuk nilai MSY-nya, kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka, nilai dari R dikali nilai dari K, kurung tutup, setelah itu dibagi 4. Nah, untuk nilai CTP-nya sendiri itu adalah nilai dari, sama dengan dulu, nilai dari MSY dikali 80 dibagi 100. Enter. Nah, untuk bisa membedakan bagaimana nilai dari MSY nanti masing-masing gimana, kita harus membedakan dengan cara memberi warna. Jadi MSY-nya kita ganti warnanya, gunakan warna kuning misal. Nah, setelah itu kita beralih ke metode Fox. Untuk metode Fox, caranya hampir sama dengan metode Walter Hilburn, cuma ada beberapa yang berbeda. Kita mulai saja. Pertama klik data, lalu klik data analyze, pilih yang regresi. Nah, yang di bagian input Y range, kita ganti dengan yang learn CPW. Nah, untuk yang input X range, kita ganti dengan yang effort total saja. Nah, untuk output range, kita pilih di kolom mana nanti hasilnya akan muncul. Misal di kolom ini, lalu klik OK. Setelah muncul data seperti ini, untuk nilai A sendiri itu adalah nilai dari intercept. Nilai B itu adalah nilai dari X variabel 1. Untuk nilai MSY, itu menggunakan rumus sama dengan minus kurung buka 1 dibagi nilai dari B, setelah itu kurung tutup, dikali X kurung buka nilai dari A ulangi XB. Setelah itu nilai dari A dikurangi 1, kurung tutup. Maaf,
maaf ini masih kurang tutup ini. Ya, untuk CTP-nya sendiri, itu rumusnya adalah sama dengan nilai dari MSY dikali 80 dibagi 100. Nah, kita untuk membedakan minta nanti nilai MSY-nya kita beri warna dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa melihat hasil untuk menjawab dari beberapa soal di sini, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 5. Jawabannya ada di sini semua. Nah, setelah itu kita lanjut aja untuk mengerjakan tabel-tabel yang belum diisi ini. Untuk yang bagian total penerimaan nelayan, yang bagian rawai itu rumusnya sama dengan nilai dari produksi total dikali nilai dari biaya. Kita tarik aja sampai bawah. Setelah itu yang bagian killnet juga sama. Nilai dari biaya alat tangkap dikali nilai dari produksi total. Kita tarik sampai bawah. Pancing juga sama. Biaya dikali produksi total. Setelah muncul seperti ini, kita akan mencari yang bagian keuntungan bersih. Untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan nilai dari total penerimaan nelayan bagian rawai dikurangi nilai dari, oh maaf, sebelum kita mulai sini kita harus mencari yang sini terlebih dahulu, total cost. Nah, untuk total cost-nya sendiri itu rumusnya adalah nilai dari biaya biaya per alat tangkap. Kita akan mencari rawai, berarti nilai dari biaya rawai dikali 6. Kenapa kita memakai 6? Karena ini jumlahnya adalah 6 tahun. Dan untuk killnet juga sama dengan biaya dikali 6. Dan untuk pancing juga sama dengan biaya dikali 6. Nah, setelah muncul seperti ini, baru kita beralih ke tabel keuntungan bersih. Untuk cara-caranya, yang pertama, klik sama dengan nilai dari total penerimaan nelayan rawai dikurangi nilai dari total cost rawai sendiri. Nah, biar angkanya itu tidak berubah, kita tambahkan simbol dolar di belakang dan juga di depan nilai M. Seperti ini, lalu klik enter, terus klik aja sampai bawah. Dan untuk gildnya juga sama dengan nilai dari total penerimaan nelayan yang bagian gildnet dikurangi nilai total cost. Sama juga diberi tanda dolar sebelum dan sesudah tanda M, huruf M maksudnya. Lalu klik enter. Pancing juga sama, dikurangi nilai dari total cost pancing, tambahkan dolar. Nah, jadi data-data tabel di sini udah selesai. Sekarang saya akan menjawab soal yang belum terjawab tadi. Untuk soal nomor 1 sampai 5 kan sudah ada di sini. Nah, untuk soal nomor 6, metode mana tuh yang paling relevan untuk data ikan cakal tersebut beserta alasannya. Jadi menurut saya metode yang paling relevan
adalah metode Walter Hilburn. Karena dengan menggunakan metode ini, itu tuh metodenya lebih sederhana dan data yang dihasilkan itu lebih lengkap. Ini. Nah, untuk soal nomor 10, bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut? Nah, jadi setelah saya menganalisis ini, menurut saya sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita memberikan rekomendasi pengelolaan, kita tuh harus melihat nilai dari MSY-nya sendiri. Kan tadi MSY itu kita menggunakan metode Walter Hilburn dan juga metode Fox. Nah, nilai MSY itu seperti ini. Nah, jadi jika pemerintah itu ingin membuat kebijakan, maka salah satunya itu mereka harus melakukan pengawasan terhadap para penangkap ikan seperti nelayan supaya tidak terjadi overeksploitasi yang melebihi nilai MSY sehingga sumber daya ikan tersebut tuh tetap lestari seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.